Saya akan membawa kita dengan bacaan firman Tuhan. Kita baca ayat firman Tuhan terlebih dulu sebelum kepada uraian-uraian. Saya akan bawa kita melihat dalam 2 Timotius 1 ayat 5. 2 Timotius pasal 1 ayat 5 yang berbunyi demikian. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saya bawa ini menjadi dasar firman Tuhan untuk kita. Dengan berdasar ayat ini, saya akan membawa kita kepada satu tema, yaitu bagaimana caranya ibu bapak memberi pengaruh positif kepada keluarga dan orang lain. Dalam akhir-akhir ini banyak sekali kita bertemu dengan kegagalan-kegagalan rumah tangga di dalam mendidik, membimbing generasi kita. Dengan sebab itu kita akan kupaskan dengan tema ini. Bagaimana caranya ibu bapak, saya khusus ibu bapak, di sini ada anak juga ya, yang muda. Bagaimana caranya kita memberi pengaruh positif? Ada banyak pengaruh yang positif kepada keluarga dan orang lain sekitar kita. Kalau pengaruh itu menjurus kepada yang negatif atau yang tidak baik, akan mengakibatkan sesuatu yang tidak baik kepada yang mendengar dan orang sekitar. Tetapi kalau pengaruh itu positif, maksudnya baik, yang membangun, akan ada kesannya mengakibatkan yang mendengar, yang sekitar kita akan berpindah kepada satu hal, jalur yang baik. Ini penting sekali. Sebagai pendahuluan, kerinduan kita semua ini, semua orang, termasuk yang belum berkeluarga, dalam rencana hidup ini memang ada rancangan-rancangan kita. Kalau yang bujang, kalau saya kawin nanti bagaimana? Tentu ada rancangan. Kalau Tuhan beri keturunan ada anak, anak itu kita mau bagaimana dia nanti? Ada kerinduan kita. Itu sebabnya apabila kita membimbing orang yang mau kawin, kadang-kadang kita tanya begini, apa sebabnya kamu mau kawin? Atau dengan kata lain, apa tujuan kamu mau berkawin, menikah? Kadang-kadang kalau pihak lelaki dia sering jawab ini, supaya ada orang yang tolong masak untuk saya dan tolong cuci untuk saya. Oh, kalau itu dia punya tujuan agak kurang tepat. Kalau sekarang ada teknologi, kalau dia ada alat masak, tekan saja dia boleh buat kerja dan masuk saja dalam mesin basuh otomatis sudah kering. Bagaimana? Masih gunakah kawin? Tapi jarang yang perempuan jawab seperti itu. Dia jawab tepat. Jadi tahu salah itu. Yang mau berkawin, sila jumpa kami dua pastor untuk konseling berikutnya. Kerinduan kita begitu rupa. Rindunya kita setiap ibu bapak ini supaya ibu bapak sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus menjadi juru selamat. Pasangan itu kita mau, tidak boleh tidak. Kita mau kalau saya supaya perempuan yang ikut saya itu sama iman dengan saya. Demikian juga berikutnya. Dia mau supaya lelaki yang ikut dia sama iman, kerinduan kita, sama-sama aktif di gereja kalau boleh. Apa boleh buat kalau karunia mereka berbeda, kalau nyanyi pun tidak sama dengan kot yang pemusik kita mainkan, apa boleh buatlah. Itu yang penting aktif di gereja lah, hadir. Pengalaman kita satu masa dulu, setiap orang mohon gembala, kami mau gembala yang pandai dengan musik. Wah ini, satu teman kita hamba Tuhan. Dia seorang yang rajin menginjil. Kalau dia nyanyi, kot C terus itu sampai habis. Anak dia bilang, kenapa kau tidak pindah kau punya kot? Nanti saya pindah kalau saya mau katanya. Siap nyanyi, tidak pindah-pindah kot C-nya itu.
Tapi yang heran, satu ketika dulu di bagian Baram, ada 70 pintu yang menjadi terima Tuhan karena kotsi itu. Jangan main-main ya. Bukan karena banyak kotnya, tapi apa boleh buat lah, itu keadaan. Kita mau supaya sama-sama dua itu. Yang seterusnya kerinduan kita supaya ibu bapak itu sama-sama ada terlibat dengan kegiatan, aktif di kegiatan rohani di gereja. Kebaktian doa, kunjung rumah, melawat atau bagaimana. Sekarang boleh melawat, sudahlah, COVID sudah berkurang. Kita mau itu, ini kerinduan kita. Dan juga kita mau supaya ibu bapak itu sama-sama mendidik anak kita akan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat Allah dan dunia ini. Kita mau supaya dua-dua. Ada komplain yang bilang, saya saja yang berusaha ini pastor, dia punya bapak ini tidak peduli dia ini. Atau sebaliknya, saya saja istri saya tidak. Kadang-kadang kita mempersalah pasangan kita karena dia tidak sama. Ya benar, nanti saya sebentar akan jelas apa yang tidak sama dengan lelaki perempuan ini. Tetapi kenyataannya hari ini saudara, kenyataannya, praktiknya, yang fakta yang nyata. Banyak ibu bapak yang sedang hadapi masalah rumah tangga. Tidak ada seperti yang kita rancang. Yang kita tulis susunan itu hampir banyak, kita punya senarai, satu pun tidak kena. Banyak itu. Banyak ibu bapak yang sedang bergumul karena pasangannya tidak sama iman dengan keluarga. Wah, ini bagaimana ini? Waktu kita konseling mereka ini, kenapa kamu mau kawin dengan dia? Sekarang ini dia minum mabuk atau belum aktif di gereja. Pastor, saya sangat suka dengan dia, kata perempuan ini. Satu hari saya akan bawa dia ke gereja. Sudah ada anak, belum datang-datang dia ke gereja. Banyak yang begitu, sangat tertekan keluarga yang seperti ini. Banyak ibu bapak yang kecewa dan putus asa karena tidak berhasil mendidik keluarga dengan baik. Itu fakta, kenyataan. Kita membuat berapa perancangan tetapi tidak dapat kita. Banyak keluarga yang hancur dan terjadi perceraian karena anak-anak menjadi mangsa. Hilang masa depan yang baik mereka. Anak masih kecil tetapi terjadi perceraian sehingga anak itu dibesarkan dengan tidak mengalami kasih sayang ibu bapa. Ini kenyataan zaman-zaman akhir ini. Lalu banyak anak-anak yang mengalami kasih sayang kurang sehingga hidupnya tidak tentu arah. Pelajaran di sekolah pun tidak tentu, tidak teratur, akhirnya berhenti. Tidak mencapai pendidikan yang kita inginkan. Ini kenyataan pada hari ini atau zaman ini. Dengan sebab itu mari kita lihat sedikit perbandingan daripada firman Tuhan. Saya pernah berkongsi banyak tempat dengan bahagian ini, sebahagian. Anda yang pernah mendengar sebahagian, Anda beruntung hari ini. Karena ada bahagian-bahagian yang Anda belum dengar. Kita kembali kepada satu keluarga dalam Alkitab. Kejadian 16 ayat 1 sampai 6, yaitu keluarga Abraham. Biasanya apabila kita sebut tentang Abraham ini, rupanya kita lihat dia punya kebaikan dan apa yang Tuhan pakai dia menjadi alat sampai hari ini. Tetapi mari kita lihat daripada sudutnya. Dia bukan malaikat, tetapi ada kelemahan. Kita mau pelajari bagaimana, kenapa dia begitu. Keluarga yang gagal dan dilanda masalah. Mari kita lihat sebentar dengan ini. Kejadian 16 ayat 1 sampai 6. Kejadian 16 ayat 1 sampai 6. Saya baca demikian. Adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak. Mandul maksudnya. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu,
mungkin oleh dia aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Dengan terjemahan lain, Abraham pun setuju, ya. Ayat 3. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya. Hamba ini pandang rendah kepada majikannya ini. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abraham kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Kita lihat daripada sudut kelemahan, banyak kebaikan, tetapi mari kita kenapa berlaku begini? Keluarga yang gagal dan dilanda masalah. Yang pertama kita lihat di sini, kita lihat pribadi Sarai itu sendiri, perempuan ini. Apabila kita lihat kepada pasal 18 ayat 1 sampai 6. Ayat 12. Pasal 18 ayat 12. Sarai ini seorang yang kurang percaya. Ada janji Tuhan sebenarnya mau memberi keturunan kepada Abraham. Waktu umur itu 100 tahun Abraham, yang Sarai 90 tahun. Logiklah dia tidak percaya. Mana mungkin seorang perempuan yang 90 tahun akan melahirkan anak. Sedangkan Abraham itu 100 tahun. Dia ketawa kalau menurut ayat ini. Menunjukkan bahwa perempuan ini dia kurang percaya. Atau boleh dikatakan tidak percaya. Sementara Abraham ini adalah orang yang memang benar percaya. Sudah dua jalan ya. Yang perempuan ini tidak percaya. Waktu malaikat Tuhan beritahu bahwa dia akan melahirkan anak, dia ketawa dalam hatinya. Allah, bagaimana ini? Coba kamu baca itu, dia katakan bagaimana orang yang 100 tahun ini dan 90 tahun boleh ada anak? Akan berahikah tuanku kepada saya? Mereka ini sebut tuan dengan dia punya suami ya. Ini kata hormat itu. Kalau istri sebut dia punya suami, bapak, apa? Oh ini saya senang dengan bahasa sekarang ini. Istri saya sebut selalu apa, dan orang bilang sama dengan anak-anak saya, sebut saya bapak, makin besar rasanya. Tuanku, bagaimana tuanku yang 100 tahun? Mungkinkah dia berahi terhadap aku yang 90 tahun? Dia ketawa dalam hatinya. Menunjukkan bahwa dia kurang percaya. Lalu kita kembali kepada pasal 16. Setelah dia kurang percaya sumbernya ini. Sekarang ini kita lihat kembali kepada pasal 16. Menyuruh Abraham bersetubuh dengan hambanya. Wah ini makin susah, makin bingung saya pikir ini. Istrinya itu ada hamba mereka yang sudah dibeli di Mesir. Cantik perempuan itu juga. Lalu dia katakan mungkin daripada anaknya itu menjadi anak kita dua ini. Abraham fikir-fikir setuju. Bapak itu memang, oh ini peluang ini. Makin geli saya pikir ini. Tak tahulah kamu yang lain. Mungkin kamu pun suka ini. Abraham setuju. Satu sudut gagal tidak percaya. Satu sudut perempuan ini mengambil jalan pintas, jalan singkat, jalan pendek. Kalau ikut rencana Tuhan itu makin panjang dia. Tidak tahu berapa tahun lagi. Lebih baik ini. Dua kesalahan. Yang peliknya ini adalah Abraham setuju. Oh ini. Abraham pun setuju. Lalu menghampiri hamba itu. Mengandunglah perempuan ini, Hagar ini. Waktu dia sudah rasa dia mengandung.
Lalu dia pandang rendah kepada dia punya nyonya, maksudnya majikan, bukan majikan, tapi ini memang tuannya itu. Yang hamba ini dibeli, bukan pembantu rumah. Budaya mereka ini, apabila seorang tidak ada anak, semua mereka pandang rendah kepada ini. Ini budaya dia orang, kita tidak. Lalu Sarai ini pun sangat kecewa, sangat susah dia. Tadi rancangan baik, sekarang bukan seperti yang dia pikirkan. Malah menambah dia punya kesulitan dalam pribadinya. Perasaannya tertekan, perasaannya terkoyak dan tidak ada harapan lagi. Sebab orang nomor 2 itu yang menjadi nomor 1 dalam keluarga. Saya rasa ini pergumulan perempuan. Sama dalam masa kini. Kami susah, pastor. Ada orang yang ambil tempat saya sebagai istri suami saya. Waktu kita dengar itu pun, hampir sama. Orang yang mengalami tekanan seperti itu, dia sangat kecewa. Perempuan-perempuan dalam rumah tangga yang ada orang lain yang masuk dalam kumpulan 2 orang ini menjadi orang ketiga, Anda akan sangat kecewa. Ada orang yang sanggup bunuh diri karena tidak ada harapan lagi. Nasihat dan semuanya tidak ada hasilnya. Lalu kita lihat di sini. Masalah dilanda. Masalah melanda rumah tangga ini. Akibat keadaan langkah-langkah ini sekarang kita lihat bahwa ada masalah yang berlaku. Kita lihat di sini Abraham setuju berbuat kesalahan dengan istrinya permulaannya. Kemudian Sarai dihina oleh hambanya. Ini bergilir ya. Kemudian Sarai mengusir hambanya dari keluarga. Seorang perempuan yang hamil sekarang ini diusir dari rumah. Kalau dunia mereka ini bukan seperti kita. Kalau jalan keluar pergi ke tepi sungai ya boleh petik pakis, boleh makan. Tapi sana karangan saja batu, tidak ada rumput. Bayangkan saja kalau Anda hari ini adalah Hagar, seorang hamil berat mengandung, syarat mengandung, lalu diusir, tak tahu kemana, bagaimana perasaanmu itu? Sementara di sebelah itu, Sarai akan bergembira karena Hagar sudah diusir dari rumah. Atas keadaan kesulitan seorang lain, kita sangat bersuka cita. Ini pun tak kena ini. Tadi ini yang satu yang sukacita, sementara Sarai yang menderita. Sekarang ditukar, diusir dalam syarat mengandung, tak tahu kemana. Sekarang Sarai yang senang hati, karena dia bersama dengan Abraham, sementara yang Hagar ini sangat susah. Jemaat yang kami kasihi, masalah ini datang begitu rupa. Kemudian kita lihat bahwa dari mana sebenarnya masalah rumah tangga ini? Mari kita kembali kepada pasal 12 Kejadian. Rupanya terjadi kesilapan awal dulu sebelum masuk tanah Kanaan. Waktu ada melalui tanah Kanaan terjadi kelaparan. Pasal 12 ini mereka pindah ke Mesir untuk mencari hidup. Karena di Mesir boleh mendapat hidup daripada ada makanan. Apabila kita baca daripada pasal 12 ini kita lihat. Waktu Abraham membawa istrinya Sarai masih muda lagi. Ini sudah tua yang tadi itu. Firman Tuhan katakan perempuan itu cantik parasnya. Lalu dia pikir-pikir, kalau orang tahu dia punya suami, ini istri dia, tentu orang bunuh saya. Lebih baik saya katakan kamu adik saya sajalah. Saya pun pikir, kenapa lah Abraham bilang macam ini. Waktu sampai di istana, pegawainya bilang, ada tetamu kita 2 orang. Laki dan perempuan, cantik itu perempuan. Boleh kita bawa itu ke istana untuk menjadi istri Firaun atau gundiknya. Mereka setuju. Ketika mereka tanya dengan Abraham pasal 12 itu,
ayat 10 sampai 20. Siapa perempuan yang dengan kamu ini? Dia katakan adik saya. Saudara yang saya kasihi, bayang saja kalau kamu suami istri pergi ke negara orang lain, lalu orang mau mengambil istri kamu yang cantik itu, apa kata suamimu? Oh, ini adik saya, bukan istri saya. Ada dua sebab. Satu, karena takut dibunuh. Kalau Firaun yang ambil dia ke istana, dia akan beri ganjaran atau bayaran yang besar. Menurut firman Tuhan, apabila mereka bawa Sarai ke istana, lalu banyak harta diberi ke Abraham. Dia bohong, sekarang termasuk dengan bisnis menjual istri dia. Kenapa dia terjadi begitu? Waktu perkawinan itu, masih ingatkah kita dengan janji-janji yang gembala sebut itu? Apakah engkau akan bertanggung jawab atas hidupnya baik sakit atau sehat? Iya. Apapun semuanya. Maksudnya itu berjanji, lalu semuanya iya, lalu gembala tumpang tangan. Dalam nama Yesus saya satukan dua ini dalam pernikahan yang suci dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus. Baru kalau begitu pergi ke Mesir, dan dia bilang bukan istri dia. Kira-kira bagaimana perasaan kita ini? Dari sana mulanya, awal itu. Baru sampai kepada pasal 16 ini, barulah terjadi hal-hal berikutnya. Sampai ke pasal 18, terjadi rupanya yang Sarai ini kurang percaya. Ini keadaan kegagalan sehingga dilanda masalah. Oleh anugerah Tuhan menurut Kejadian 12 itu, lalu Tuhan tidak melupa janjinya dengan Abraham. Tuhan memberi malapetaka ke dalam istana waktu Sarai masuk istana. Kena dengan seluruh pegawainya termasuk Raja Firaun. Lalu sadarlah Firaun bahwa itu bukan adik Abraham. Dia jumpa dengan Abraham, kenapa kamu tipu saya? Itu bukan adikmu tetapi istrimu. Dengan sebab itu keluarlah kamu dari negeri saya ini. Keluarlah keduanya dengan harta yang banyak. Bagaimana ini? Keberhasilan bawa harta banyak adalah karena menjual istrinya satu malam. Wah, ini teruk betul ini menurut saya. Mungkin ada yang setuju dengan ini. Harap tidak ada yang setuju. Saudara yang kami kasihi, begitu rupa contoh yang kita lihat daripada sudut kegagalan akibat satu percaya, satu kurang. Nah, mari kita lihat apa yang kita telah baca awal tadi. 2 Timotius 1 ayat 5. Keluarga yang berhasil walaupun ada cabaran. Saya mau kalimat ini diperbetulkan. Cara-caranya untuk menghadapi supaya memberi pengaruh yang positif kepada orang-orang yang sekitar kita termasuk rumah tangga. Mari kita lihat ini yang berhasil ini. 2 Timotius 1 ayat 5 tadi, pengaruh positif itu yang rohani itu bermula dari seorang bernama Lois, nenek kepada Timotius. Surat ini dituju kepada Timotius oleh Paulus. Pengaruh positif rohani itu bermula dari neneknya Lois. Lalu pengaruh positif rohani ini diteruskan kepada emaknya Eunike. Ini anak Lois. Ionis dalam terjemahan lain. Lalu pengaruh positif itu, rohani itu diteruskan kepada cucunya ini Timotius. Coba lihat ini. Bagaimana caranya untuk memberi pengaruh positif rohani kepada anak dan generasi kita dan orang sekitar. Apabila kita lihat ini, rupanya yang pertama ada bermula dari pribadi seorang nenek namanya Lois.
Mungkin ada yang berkata dalam hatinya, oh pastor, kalau nenek saya dia bukan percaya Tuhan, masih kafir dia itu. Tak ada yang diwarisi dari nenek saya. Atau mak saya pun hanya mendengar, belum dia masuk SIB khususnya. Saya saja yang ikut ke waktu saya sekolah. Mungkin ada anak-anak yang pikir begitu. Tahu salah, kita sibuk dengan itu. Tapi kita mau lihat di sini bahwa pengaruh itu bermula daripada pribadi Anda dan saya. Tidak ada pengaruh yang boleh memberi positif rohani kalau pengaruh itu tidak bermula dari pribadi kita. Pribadi kita perlu dirubah. Pribadi kita perlu mengalami kasih Tuhan. Lalu nampak dalam hidup kita yang dilihat oleh anak-anak kita dan orang lain sekitar kita. Lalu pengaruh itu diteruskan kepada anak kita, Eunike. Senang neneknya ini, Lois maknya, kena anaknya juga teruskan. Lalu anak cucu mereka ini, Timotius, dia pun seorang yang ada lihat pengaruh yang boleh mempengaruhi hidupnya tentang rohani sehingga dia ada iman yang timbul daripada hati nurani. Itu yang diucapkan oleh Paulus. Yang saya mau sebut di sini bahwa bersatu hadapi cabaran dan tidak menyerah. Dua orang ini, Lois dengan Eunike ini, bersatu hadapi masalah. Apa masalah dia? Mari kita lihat Kisah Para Rasul 16. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1, rupanya ada masalah, tetapi mereka bersatu hati untuk hadapi walaupun ada kesulitan. Kisah Para Rasul 16 ayat 1 berkata, Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Yunani Yahudi ini tidak sama. Yunani itu adalah orang Gerika yang tidak percaya Tuhan. Sementara orang Yahudi yang ikut dia punya kepercayaan Yahudi itu berpindah menjadi percaya kepada Yesus. Sementara suaminya, di sini masalah kita. Kita mau kerinduan hati kita tadi itu supaya suami istri itu sama iman. Tetapi kenyataannya jarang yang begitu. Apabila kita lihat di sini, rupanya Eunike ini tidak sama iman dengan suaminya orang Gerika ini. Tentu ada kesulitan. Tetapi saya lihat daripada sudut bahwa mereka ini bersatu untuk hadapi cabaran ini. Mereka bersatu hadapi cabaran ini. Lois dengan anaknya Eunike. Kalaupun suami Anda tidak sama dengan maksud dan kerinduanmu, tetapi kalau ada orang lain, tak kira dia nenekmu atau orang teman lain yang rohani, boleh bersatu hati untuk hadapi cabaran ini. Lalu kita lihatnya ini bahwa ada hasil mereka ini. Timotius dibesarkan lalu dipilih oleh Paulus, dilantik menjadi pastor di jemaat Efesus. Berhasil dia. Kalau saya pun nenek dan anak kepada Lois ini, lalu cucu dan anak saya menjadi pastor, saya pun sangat senang. Saya anggap saya berhasil. Tapi pelayanan itu adalah panggilan Tuhan, bukan pilihan kita. Jangan susah kalau kita berhasil mendidik mereka, tidak ada jadi pastor seperti Timotius. Jangan susah, itu panggilan. Walaupun kita mau dia pastor, kalau dia bukan panggilannya, setengah jalan ya, belum habis penggal sudah lari dia. Tapi yang kita mau di sini adalah bersatunya hadapi cabaran, bukan tidak ada cabaran. Untuk hari ini saudara, saya ingin tekankan di sini sejauh mana kita hadapi keadaan ini. Kita mau supaya memberi pengaruh rohani yang positif kepada generasi kita, anak kita, dan orang sekitar.
Tetapi ada cabaran. Mereka punya cabaran. Suami bukan percaya Tuhan seperti Eunike. Saya ingin ambil contoh dalam kehidupan kita ini memang berbeda. Susah sekali kita mau satukan dua orang, satu perempuan, satu lelaki dalam arah yang sama. Karena mereka dilahir, dididik, dibesarkan dalam situasi budaya yang berbeda. Ini kita sedikit sentuh apabila seorang mau kawin, kita sentuh tentang budaya, bangsanya, sukunya itu. Saya akan sentuh tentang, kata sajalah seorang perempuan dan lelaki ini sangat berbeda. Walaupun sudah bertahun-tahun, sudah pasangan suami istri, kalau kami 2 hiburan ini sudah ada cucu banyak ini. Belum saya tahu semuanya. Sudah mau mulai ada cucu, barulah saya paham lebih daripada setengah tentang perempuan. Tentang dialah, bukan semua. Memang susah, berbeda rupanya. Susah kita satukan ini. Karena keadaan 2 orang ini begitu. Baik tentang perempuan dulu, ada 2 jenis yang, ada 3 kata orang. Tapi satu, seorang perempuan itu satu karakter sifat dia kasar. Kasar dia ini. Banyak dia punya kata. Walaupun orang bilang sampai 50.000 kata sehari untuk seorang perempuan. Itu kajian di Amerika. Kalau di Bintulu tak tahulah. Yang lelaki itu hanya 25.000 saja kata satu hari. Itu sebabnya yang kasar ini banyak dia punya kata-kata. Apabila dia pergi di mana jalan sepanjang hari ini, balik rumah masih ada kota yang belum dia selesaikan. Karena masih ada peruntukan. Oh, dia banyak kata dia, termasuk marah suami atau anak semua. Jangan heran, kita laki patut paham ini ya, ini. Kalau dia banyak, kalau dia balik dari jalan belum habis peruntukan kata yang 50.000, dia akan go ahead di rumah lagi. Termasuk marah anak dan cucu. Diam sajalah. Selesai dia punya kota itu, dia akan diam. Sementara yang satu itu, yang halus ini, tidak banyak dia punya kata. Apabila dia tanya sesuatu dengan Anda yang suami dia, Anda jawab dengan ada kencang sedikit, suara yang agak tinggi, dia akan berhenti. Tidak dia teruskan, walaupun kotanya masih banyak. Tapi dia tidak, ini jenis satu ini. Mudah menangis dia. Begitu rupa ya. Perlu kita laki ini faham ini. Kalau ada hal yang tidak betul, lalu kamu jawab dia diam, bukan itu selesai. Perhatikan dia. Masuk dia dapur, dia buat minum untuk kamu, lama dia dapur. Kau pikir dia lama bancu itu air? Bukan. Dia menangis dia itu. Sedih dia. Suami janganlah berlaku kasar. Perhatikan jenis mana you punya pasangan ini. Daripada 2 keadaan ini perlulah kita perhati bagaimana kita boleh membawa ini, boleh bergabung untuk hadapi masalah ini. Masalah pribadi ini sudah sulit, apalagi mau dengan anak-anak kita. Ini yang kita dapati. Kalau Eunike, suaminya bukan percaya Tuhan Yesus. Tapi kalau kita, hanya karakter itu saja yang dapat membawa masalah rumah tangga. Kalau kita bimbing rumah tangga, ada yang pikir kita seperti pengadil, seperti hakim. Cakap yang istri, cakap yang suami, gembala dengar di tengah-tengah. Yang satu itu harap itu, kalau gembala bilang, kamu yang salah, itu yang dia dengar. Kami tidak akan sebut itu, karena memang berbeda. Tidak ada yang salah, cuma salah pakai saja. Macam mana you mau pakai 2 jenis ini. Kalau sekerunya memang di bawah sini, memang pasang sana, jangan kasih yang tempat lain, tidak ngam dia. Yang penting di sini, suami-suami ini perlu tahu ini. Ini perempuan. Tambah lagi orang bilang 2 otaknya itu dia pikir satu masa, 2 otak dia bertimbang rasa. Susah dia pilih menentukan dalam keadaan. Kalau beli barang di kedai contohnya banyak barang cantik-cantik. Lalu dia tengok semuanya ya. Minta maaf perempuan. Bukan menyindir ini tapi memang betul ya. Dia ambil dia tengok lagi. Akhirnya dia beli satu barang, dia tidak buka itu sudah. Sampai di rumah
Ini tidak ngam ini, dia bilang. Sebab yang dia buka tadi itu dia tidak ambil. Begitu dia. Itu tidak salah, tetapi memang begitulah otaknya itu. Radarnya kuat. Dia perhatikan seluruh. Apabila saya naik, saya tidak sadar. Waktu saya masuk, ada satu perempuan dengan saya. Pastor lupa pakai necktie kah? Saya tidak tahu, saya tidak pakai necktie. Ini perempuan ya, minta maaf. Anda yang tegur saya itu, itu memang kamulah itu. Betul pun saya tidak pakai necktie. Bukan sengaja tidak pakai, tapi lupa. Tadi malam balik dari Belaga dan semua barang masih dalam bag dan masuk saja baju sehingga necktie-nya lupa. Tapi semua lelaki jumpa saya tidak ada yang tegur saya. Hanya satu perempuan, gadis tadi itu. Terima kasih untuk kamu. Hiburan pun tidak sempat tengok saya. Tapi kalau saya berdiri di sini, tentu dia tengok saya dari bawah sampai ke atas. Ini ya, waktu balik nanti, memang dia akan komen. Tapi kalau laki tidak. Apapun pakaian kamu dia tak kisah itu. Kamu balik tanya, ada tengok saya kata dia, macam mana pakaian saya itu tadi, pakaian tradisi atau mana ada sempat tengok pakaian kamu. Laki itu satu saja otak dia. Fokus dia. Kelemahannya ini, laki ini adalah apabila dia pergi beli barang. Kalau you suruh dia ambil sayur, jangan harap dia yang kamu mau. Apa yang mau dia? Cangkuk manis, dia bilang daun mentimun. Apabila dia pergi, banyak itu daun timun di market. Yang pertama dia jumpa, dia ambillah itu. Tak pilih-pilih, tak dia putar, tidak ada. Berapa? Dia bayar. Kalau ada RM1,5, satu ikat atau RM2,5, dia bayar RM3. Laki ini ya, RM3 dia bayar, yang RM2,5. Kalau perempuan dia tawar lagi. Sampai di rumah, waktu istri mau masak, layu, sudah 2 hari lalu sayur ini. Ini masalah laki ini. Jadi perlu juga perempuan paham ini. Apabila you banyak cakap dengan kota yang 50.000 kata, dia tidak menjawab. Jangan kau pikir dia tidak dengar. Dia dengar, tapi baca surat kabar kadang-kadang atau tengok handphone dia. Kau tengok dia, kamu tidak pedulikah kata saya ini? Nah, kalau ada istri kita cakap, paling tidak tengok muka dia. Perempuan itu kalau dia cakap, mesti kita mau tengok mata dia. Itu dia. Kalau you sambil tidak, dia marah akhirnya. Masalah kecil tetapi. Nah, yang tambah masalah lelaki ini lagi, perlu perempuan paham ini juga. Yang Anda cakap banyak itu dia tidak dengar itu. Dia dengar tapi keluar. Ya ini, ya. Nanti you tuntut dia, sudah buat gitu. Tidak, karena dia tidak pikir. Karena yang dia tengok itu surat kabar. Kamu yang cakap. Dia sementara pikir surat kabar itu, dia dengar kau punya bunyi saja. Tidak dia perhatikan apa yang kamu mau. 2 jenis ini berbeda. Kadang-kadang boleh menjadi masalah. Yang lebih susah lagi tentang lelaki ini. Sebelum kawin itu dia oke lah dia. Semua kita boleh masak. Setelah kawin dia menjadi anak. Seperti anak dia. Kami 2 ini ada 6 anak termasuk saya yang ke-7 yang ibu pelihara. Saya sendiri pun heran, kenapa? Tunggu dia panggil makan. Wah ini, ada satu istilah di Kakus, mungkin pernah saya sebut ini. Balik dia punya bapak balik kerja, dia lucut sejak pakaiannya, dia tarik sejak kaki. Jalanlah dia, pergi di kaki 5 di luar. Waktu istrinya datang, mana bapak kamu? Tak tahu kemana, tapi ada pakaiannya. Dia tengok, jangan-jangan dia sudah naik ke surga ini. Seperti kain kapan waktu Yesus bangkit dari kubur. Tidak ada sedikit ubah pun. Cuma lucut badan tidak ada. Itu dia. Jadi, kenapa lelaki ini tidak kasih, alihlah sedikit pergi tepi dekat dalam berdika. Saya pun ketawa, kenapa macam itu? Kalau orang tanya saya, kenapa lelaki begitu? Tidak ada jawaban, itu memang begitulah lelaki. Menjadi anak dia apabila dia sudah kawin. Ada orang bilang, saya tidak setuju dengan orang. Oh dia punya suami itu kerja dia. Istri dia tidak ada kerja. Coba lihat ya, saya mau menyatakan sesuatu di sini.
Kadang-kadang ini menjadi masalah, itu sebab saya mau sebut. Siapa bilang istri perempuan itu tidak ada kerja? Yang suaminya kerja berangkat pukul 7 kalau yang pakai jam punya lah, tapi sekarang pakai malam, pagi, siang. Pukul 7 sudah berada di tempat kerja, pukul 5 balik lagi, sudah itu balik rumah. Berapa jam itu? 8 jam, 6 jam. Saya tidak ada matematik cepat. Kiralah 8 jam seorang kerja. Tetapi kalau yang istri kamu yang kamu sebut tidak kerja itu, suri rumah itu, pukul berapa dia bangun? Coba tanya ibu dulu, pukul berapa you bangun? Siapkan anak kamu ini. Pukul 4? Pukul 5 pagi? Oh, banyak yang setuju pukul 5 pagi. Lalu, dia pukul 5 pagi dia buat persiapan untuk anak pergi sekolah, dan termasuk suami yang masuk anak yang ke-7. Lalu sekarang ini sudah tengah hari, dia sapu semua. Sudah tengah hari, dia masak lagi untuk tengah hari. Sudah sedikit tengah hari, dia ada lagi di luar. Dia jemur kain lagi. Tidak lama pulanglah semua yang lain itu balik kerja ini. Lalu masak lagi. Sudah makan jam 7, jam 8 malam. Dia kerja lagi, sapu dan cuci semuanya. Dia tidur kira-kira jam 11 atau jam 12 malam. Berapa jam dia kerja? Siapa bilang dia tidak kerja? 14 jam perempuan itu kerja. Kamu keliru kalau hitung masa itu. Kalau bilang dia tidak kerja. Jadi saya melihat daripada sudut perasaan seorang. Memang dia bergumul, walaupun kita bilang anak kita banyak, kita senang hati, termasuk suami yang duduk di rumah, tidak kemana-mana. Dia menderita buat kerja 14 jam satu hari. Lain lagi kalau suaminya datang sekejap makan dia jalan lagi, tambah lagi masalah. Bila mau dia balik, tunggu balik, istri tidak tidur karena suami belum balik. Satu kali balik jam 3 pagi. Macam mana kerja yang seperti ini? Ini masalah kita. Jadi yang saya mau di sini adalah balik dari kebaktian ini, yang suami kamu dulu masuk dapur, tengoklah piring yang belum cuci itu, kamu buat dan jemur kain. Senyum semua ibu-ibu di sini. Tentu mereka setuju dengan saya sebut ini di sini hari ini. Karena saya tahu kerja ada orang itu. Balik buat yang mereka sedang kerjakan. Ganti. Belum lagi termasuk masak tengah hari ini. Tapi banyak yang tengah hari Minggu. Singgah saja di kedai sebelah, orang lain cuci piring. Ya boleh juga lah kalau ada duit. Tapi yang saya maksudin di rumah. Begitulah saudara jemaat yang kami kasihi, saya simpulkan di sini. Bagaimana caranya kita ini, tak usah dia ibu bapak saja, memberi pengaruh positif kepada orang sekitar kita, teman kita, keluarga kita, anak kita. Bagaimana caranya? Adalah bersatu, itulah halnya. Yang kedua itu adalah dengan kasih Tuhan. Percaya kepada Tuhan, mengalami kasih itu sama-sama, walaupun pasangan tidak sama, tapi bersatu siapa yang ada. Yang saya tambah di sini adalah jangan menceritakan hal-hal orang lain kepada anak-anak kita. Ini pun masalah yang mengubah pengaruh mereka ini. Apapun kelemahan orang lain, kalau boleh janganlah cerita kedengaran kepada anak-anak kita. Mereka akan besar, kalau dia tidak mendengar, mereka akan dibesarkan dengan akal yang sehat dan tidak ada pengaruh yang sibuk dia pikir. Yang lain itu kita kalau bertengkar pun jangan bertengkar dekat mereka ini. Karena pengalaman saya dulu ada berapa anak lari. Mereka pergi rumah gembala. Saya bilang, "Dek, mana kamu?" Nah, "Mak bapak kami bergaduh. Mau pegang parang yang perempuan tuh. Pegang pisau sayur." Kadang-kadang ada yang kami dua berangkat pukul 6 pagi. Tapi memang betul pegang pisau. Jadi pengaruh itu janganlah. Kalaupun Anda berdua yang ibu bapak bergaduh dari tempat lain. Kalau ada yang perlu bincang dengan suara tinggi.
mau cari siapa yang benar, siapa yang salah. Memang tidak ada yang benar, tidak ada salah. Kalau kamu panggil pastor yang jadi hakim, saya punya hakim ini tidak ada benar, tidak ada salah. Dua-dua salah. Jadi terimalah pasangan kita apa adanya. Jangan banding dengan orang lain. Orang lain begitu rupa suami atau istri orang, tidak usah banding. Yang Tuhan beri kepada kita, peliharalah itu. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita akan berdoa. Kita akan berdoa sebentar. Sebelum itu saya ingin sebut di sini. Sejauh mana rumah tangga kita ada memberi pengaruh yang positif, yang rohani kepada orang sekitar dan keluarga kita. Apakah ada di tengah kita yang keluarganya hancur karena keadaan masalah-masalah tertentu? Atau hancur karena ada orang ketiga yang masuk mengganti posisi sehingga hati kita ini terlalu kecewa, putus asa, dan sebagainya. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, berilah kepada kami hati yang murni. Berdoalah kepada Tuhan bahwa minta Tuhan, berilah kepada kami hati yang mengampuni pasangan atau orang kami. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu hari ini. Sedikit penjelasan daripada firman-Mu. Biarlah semua itu menjadi ambil tempat. Berilah kepada kami masa depan. Menjadi seorang, baik pasangan suami istri maupun dalam keluarga Kristus di tempat ini. Dapat memberi pengaruh positif kepada orang sekitar kami. Seperti Timotius, anak kepada orang yang ada pengaruh rohani. Sehingga menjadi berkat kepada jemaat di Efesus. Kami mau supaya setiap kami di sini, sama ada orang dewasa atau yang masih kanak lagi, jadikan kami menjadi alat-Mu dimanapun kami berada. Beri kepada kami hikmat untuk menyelesaikan rumah tangga kami. Beri kemampuan bagi kami atasi cabaran hidup yang kami hadapi. Walaupun kerinduan kami tinggi, namun tetap dalam kegagalan. Tetapi Tuhan, Engkau berjanji bahwa Engkau akan menolong kami. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.